Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tusfi Al-Fari dari kelas 11 Merdeka 4. Oke, jadi pada kali ini di sini saya ingin melakukan percobaan hukum Archimedes, tegangan air dan juga hukum kapilaritas air. Yang pertama, kita akan mencoba hukum Archimedes terlebih dahulu. Hukum Archimedes adalah suatu gaya yang benda yang dimasukkan ke dalam air itu akan mengapung atau tenggelam, yang dia tuh nanti tercelup sebagiannya ataupun seluruhnya. Oke, jadi pada percobaan yang pertama ini alat dan bahannya itu ada gelas plastik yang bersih dengan air secukupnya saja. Lalu yang kedua di sini ada telur. Lalu yang ketiga di sini kita harus menyiapkan garam, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama kita akan memasukkan telur ke dalam air yang tidak diisi apapun. Jadi ini benar-benar air putih saja, teman-teman. Kita coba apakah akan terjadi. Oke, di sini bisa dilihat bahwa telurnya ini akan tenggelam ya, teman-teman, jika dimasukkan ke dalam air kosong. Selanjutnya di percobaan kedua ini saya akan mencoba menambahkan 3 buah sendok garam. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan garam di percobaan yang keduanya ini. Satu, dua, tiga. Dan setelah itu langsung kita aduk ya, teman-teman, supaya airnya ini larut dengan garam. Oke, kita aduk. Jika sudah selesai diaduk, langsung saja kita masukin telur, teman-teman. Kita coba apakah yang akan terjadi pada telur ini, apakah akan mengembang atau akan seperti apa. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa lihat, teman-teman, ternyata di sini ada perubahan ya dari yang percobaan yang pertama. Di sini perubahan. Oke, selanjutnya kita melakukan percobaan yang ketiga. Percobaan ketiga ini sama seperti percobaan kedua tadi, kita menggunakan 3 sendok garam pada percobaan ketiga ini. Kita aduk lagi, teman-teman. Lalu kita coba masukkan telur yang ketiga. Oke, di sini telurnya mengambang ya, teman-teman. Tapi kita coba tuangkan air sedikit demi sedikit. Oke, teman-teman, bisa lihat sini, maju. Si telurnya ini melayang di tengah-tengah ya, teman-teman. Jadi dari ketiga percobaan itu cut dulu deh. Oke, kita bisa lihat dan kita dapat simpulkan, teman-teman. Pada percobaan yang pertama, massa jenis air dengan telur ini lebih besar massa jenis telurnya, teman-teman, sehingga si telurnya ini tenggelam, teman-teman. Lalu percobaan kedua, kita tambahkan 3 sendok garam, ternyata si airnya ini jadi lebih tinggi massa jenis airnya dibanding massa telurnya, jadi si telur ini mengapung. Lalu pada percobaan yang ketiga, awalnya ini lebih tinggi massa jenis airnya, lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit air sehingga massa jenisnya ini sama, teman-teman, sehingga si telurnya ini bisa dilihat teman-teman mengapung di tengah-tengah, teman-teman, seperti itu. Jadi percobaan pertama ini kita berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu tegangan air menggunakan paperclip ataupun serangga dan lain-lain, teman-teman. Kita mencari barang yang bisa menggunakan tegangan air, dan juga yang terakhir bakal ada hukum kapilaritas. Ikuti terus ya, teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu tegangan permukaan air. Jadi pada tegangan permukaan air ini saya akan menggunakan rambut saya sendiri, dikarenakan menggunakan paperclipnya saya salah beli, malah beli yang besi dan juga serangganya tidak ada. Jadi kita langsung saja menggunakan rambut saya. Bisa disimak, teman-teman. Kita gunting sedikit saja ya supaya nggak pitat. Oke, jadi ini boleh lihat, boleh majuan kameramen. Ini udah bisa dilihat, ini ada rambut saya nih. Kita langsung saja coba cemplungin ke airnya. Oke.
Oke, bisa dilihat si rambutnya ini akan mengambang di atas permukaan air. Namun akan kita coba guncangkan airnya, apakah akan yang terjadi? Oke, bisa dilihat oleh teman-teman, rambutnya sudah mulai tenggelam ya teman-teman. Di sini kelihatan rambutnya tenggelam. Oke, jadi kesimpulan percobaan yang kedua ini kita berhasil teman-teman menggunakan hukum tegangan air. Kenapa? Karena air ini memiliki tegangan atau memiliki selaput-selaput untuk menahan sesuatu itu supaya nggak langsung tenggelam teman-teman. Nah, jadi sebelum air ini digoyangkan atau diguncangkan, si rambut ini tidak akan tenggelam teman-teman. Namun ketika setelah diguncangkan itu si massa rambut ini akan kembali normal sehingga si rambutnya ini tenggelam. Seperti itu teman-teman. Percobaan kedua kita berhasil. Lanjut kita percobaan ketiga, yaitu hukum kapilaritas. Oke, selanjutnya saya akan membuat percobaan kapilaritas air. Oke, di sini medianya itu ada tisu dan juga ada sawi putih teman-teman. Nah, bahan-bahannya itu diantaranya ada gelas, lalu ada gelas yang sudah diisi air, dan juga ada pewarna makanan. Oke, jadi selanjutnya kita langsung saja buat untuk meneteskan pewarna makanannya. Cukupnya saja ya. Di sini saya mau pakai warna makanan berwarna merah dan juga berwarna hijau. Kita larutkan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama saya akan menggunakan medianya, yaitu adalah tisu terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba menggunakan dengan tisu. Oke, sudah. Kita coba di sini seperti ini ya teman-teman. Dan juga saya akan mencobanya di sini seperti ini. Oke, kalau dilihat oleh teman-teman sini pewarna makanannya ini mulai naik, itu namanya kapilaritas. Jadi kapilaritas itu naik atau turunnya zat yang dimiliki oleh pada pori-pori kecil. Jadi tisu dan sawi ini memiliki pori-pori kecil sehingga kapilaritasnya itu sangat mudah. Jadi kalau tisu ini kalau menurut saya ini yang paling cepat dibanding sawi. Tak perlu waktu lama, tisu ini sudah sampai sini teman-teman kapilaritasnya. Seperti itu. Kita akan coba. Jadi kalau ini bisa didiamkan lama-kelamaan, air yang di sini juga bisa menetes ke wadah satunya lagi teman-teman. Oke, jadi ini kita tunggu beberapa waktu supaya si air yang di sini itu pindah ke sini. Nanti teman-teman kita videoin lagi ya. Udah. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat di sini airnya yang di kiri saya itu sedikit demi sedikit mulai pindah ke gelas yang kosong di sebelah kanan saya. Bisa dilihat di sini sudah mulai menetes airnya. Oke, jadi nanti kita videokan lagi ketika airnya sudah pindah sepenuhnya ke sebelah kanan. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2 jam, akhirnya air yang di sebelah kiri ini mulai pindah ke sebelah kanan teman-teman. Itu dia hukum kapilaritas. Jadi airnya tuh bisa pindah ke tempat yang kosong, dan juga si tisu ini memiliki pori-pori yang kecil sehingga bisa dinaiki oleh air-air ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba dengan sawi-sawi putih ini teman-teman ya. Kita lihat apakah si pewarna makanan ini akan naik ke sawi-sawi ini. Kita lihat saja. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya. Jadi saya mau melanjutkan video kapilaritas saya yang tadi. Jadi yang pertama itu saya sudah melakukan percobaan dengan tisu. Lalu yang selanjutnya saya akan melakukan percobaan dengan sawi ini teman-teman. Kita lihat apakah si ininya juga air yang akan naik ke sawi ini. Sebelumnya ini kita dulu teman-teman, kita bisa potek atau patahkan sedikit karena supaya memudahkan untuk kapilaritasnya teman-teman. Jadi di sini tuh kita patahkan terlebih dahulu di bagian bawah sawi putihnya sedikit saja teman-teman. Nah, jadi lanjut kita masukkan sawinya. Dan sampai saat itu kita tunggu
si airnya ini apakah akan bereaksi atau tidak. Sepertinya untuk sawi ini waktunya itu agak lama, jadi nanti ikuti terus video saya. Teman, setelah ditunggu 1 malam, akhirnya si sawi ini tuh jadi teman-teman. Nah, si warnanya itu mulai naik ke atas. Nah, ini dia ungkap realitas teman-teman. Bisa dilihat si sawinya. Tuh, ini warnanya cantik banget teman-teman. Ini bagus banget. Jadi si sawi ini perlu waktu kurang lebih 1 malam buat seperti ini. Kalau kan yang tisu yang semalam kan itu cepet ya teman-teman. Cuma beberapa jam aja itu udah bisa pindah. Nah, kalau si sawi ini beda lagi teman-teman. Nah, mungkin itu saja percobaan dari saya Muhammad Lutfi Al-Bukhari. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.